Ringkas cerita, Mas Nasirun perupa generasi 90-an. Iya. Jadi kami terbiasa menyebut begitu. Generasi 40-an itu Sujoyono Avandi Hendra. Generasi 50-an ya Zaini dan seterusnya. Generasi 60-an Sunarto PR dan seterusnya. Generasi 80-an Ivan Sagita, Nyoman Irawan, Made Jirna. 90-an Mas Nasirun. Generasi 2000-an ya Eko Nugroho dan seterusnya. Kami terbiasa begitu. Nah, Mas Nasirun salah seorang generasi 90-an papan atas. Nah, kali ini hanya bisa kejangkau di studio Mas Nasirun, tapi mengapa akhirnya pilihannya ke sini, itu akan dapat lengkap. Nah, pertama sebelum lebih jauh, kula nuwun Mas Nasirun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini seperti tadi akan ngobrol dengan Mas Nasirun. Saya biasa menyapa Pak Kiai. Iya. Ini sekarang punya jabatan baru kalau di forum-forum mimpin doa. Ringkas cerita, Mas Nasirun perupa generasi 90-an. Iya. Jadi kami terbiasa menyebut begitu. Generasi 40-an itu Sujoyono Avandi Hendra. Generasi 50-an ya Zaini dan seterusnya. Generasi 60-an Sunarto PR dan seterusnya. Generasi 80-an Ivan Sagita, Nyoman Irawan, Made Jirna. 90-an Mas Nasirun. Generasi 2000-an ya Eko Nugroho dan seterusnya. Kami terbiasa begitu. Nah, Mas Nasirun salah seorang generasi 90-an papan atas. Istilah itu kita pakai karena itu faktanya begitu. Tapi pada dasarnya kalau dari sisi kami seorang pencatat gitu, keren-kerennya pengamat, kadang-kadang teman-teman memahkautai dengan kritikus gitu ya. Ini salah seorang seniman kontemporer terpenting di angkatan 90-an. Di level itu ada Entang Wiharso, ada Pupuk Daru Purnomo, ada Almarhum Made Sukadana, ada Pandey Ketotaman, ada Putu Sutawijaya, kita plus minus di sekitar itu. Sebagian gurunya, sebagian sahabatnya, ada banyak cerita yang saya sering berbesmili kalau diceritani. Nah, itu serius karena saya termasuk menemani Mas Nasirun pameran itu sejak awal tahun 1993 pameran tunggal, sehingga sedikit banyak saya tahu perjalanan Mas Nasirun dan banyak hal yang kalau kita dengarkan itu luar biasa. Nah, salah satu sikapnya itu mengoleksi karya-karya di sekitar ini adalah koleksi, belum lagi rumah koleksi yang di sebelah. Bahkan kami di ISI Yogyakarta sering meminjam, Galnas sering meminjam karena kita nggak punya. Yang punya Mas Nasirun. Nah gitu. Jadi hari ini kuliah kita di Mas Nasirun di alamat yang tepat. Silahkan diburu saja dengan sejumlah pertanyaan. Mas Nasirun akan punya jawabannya. Dan itu pengantar saya, Mas Nasirun. Saya beruntung dari 7 saudara itu buta huruf itu loh. Iya, beruntung ya. Beruntungnya karena apa? Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa bakat itu anugerah karunia gitu. Mungkin dengan bakat ini saya bisa ke Jogja, walaupun mungkin kakak saya enggak sama sekali enggak mengenai pendidikan formal aja enggak, paling kelas 1 SD tamat lulus. Dan 83 saya ke Jogja itu daftar sekolah Sesri ya Pak Warno. Sesri, SSRI. Bertepatan di Karangmalang waktu ada pameran seni batik kontemporer. Jadi tujuannya kepengen belajar seni lukis, tapi kok ada
Karya yang unik dulu ada Damas, ada Sudoro, Mustika dan sebagainya, Bambang Utoro. Jadi saya ngambil kriya, 4 tahun ngambil kriya. Ternyata dari kriya itu saya bisa baru 1 tahun, belum sampai 1 tahun, setengah tahun, saya bisa menghidupi sekolah. Jadi saya bikin batik separuh harinya ini keliling, tak kelilingkan ya, tak jual ke Taman Sari, kemana tuh keliling itu. Ya seru. Saya bohong ibu saya, ada bohong ya, goroh penang lah ya. Jangan sampai, karena dari keluarga yang nggak pendidikan formal itu kan. Jadi saya senang sekali. Tahun 85 itu sebelum ada ini Piranti Lunak itu, saya sering ngelacak surat. Saya dapat surat dari Cik Tarmiji, Sudarso, Terubus, 10.000 perak di shopping gitu. Nah, termasuk clippingnya Ki Hajar Dewantara. Membeli surat-surat itu? Iya. Jadi 10.000 kalau 250 itu kan nanti dijadikan ini kerajinan, dijadikan kayak dilebur lah jadi kerajinan. Terus 87 ini daftar ITB, ngambil seni lukis ya. Lagi-lagi tujuannya nggak jelas, tujuannya di Masjid Taman Sari, nanti kalau siang di tamannya Masjid Salman itu ya. Berarti harapan diterima ya. Cuma saya selalu membantah, saya sudah diterima, saya dulu daftar ITB, kepingin dapat istri cantik nggak diterima. Padahal itu saya bohongi ibu saya, karena 150 itu saya bohong. Ibu nggak mungkin punya pendapatan 150 per bulan ya maksudnya ini. Terus karena waktu itu saya minta ini sama guru saya Pak Muri almarhum itu, kalau kamu dari seni yang applied kriya itu ya harus ke kriya lagi. Jadi ITB sama ASRI. Alhamdulillah jadi muridnya beliau di ASRI diterima karena tidak ada surat pendapatan orang tua per bulan dulu. 87 ya persisnya, 87. Ya dari sana bener batik saya bagus itu. Akhirnya kayak berniat dulu. Maaf sekali dulu ini saya maaf sekali. Apa artinya kalau saya punya nama, saya punya ekonomi waktu dulu, bandulnya mau kemana? Saya mau cerita apa ini? Itu saya pertama Sunarto, tak beli sanggar bambu. Tapi ya dengan bukan membeli lah, ganti bahan. Sampai terkumpul itu sampai di 94 itu sudah 300 dan kos saya kecil. Koleksinya 300 itu. Udahlah. Kalau Kiai tadi agak bener ya. Merenung terus saya bagaimana kepingin banget mendedikasikan karya pendahulu kita. Kalau kita kan orang-orang yang beruntung, mungkin generasi beruntung. Umpamanya saya yakin waktu perjuangan Pak Fajar, perjuangannya Bapak Edi, perjuangan pendahulu itu. Ya sampai kapanpun saya tidak kepingin memuseumkan karya saya. Hanya ingin mendedikasikan karya pendahulu kita. Nah, di situ kayak sering ketemu dengan Pak Edi, Pak Mujita. Tanpa disadari saya kayak diberi ini warisan tapi pengalaman hidupnya, rekam jejak mereka kayak diwariskan. Itu yang aku pikir sampai hari ini mungkin saya kadang-kadang bisa menjadi renungan dan uniknya kayak dipermudah secara maaf loh, tidak orientasinya ke finansial tapi kayak dipermudah gitu. Akhirnya bener. Ini dibangun tahun 90, tahun 2000 itu tiba-tiba ada orang namanya Edi Jun. Kamu nempati rumah saya. Wah, saya nggak banyak uang Jun ya, karena nempatin nggak mau. Tukar rusak mau. Jadi ini saya dapat empat rumah itu tidak pernah berbeda. Ini untuk mengukur kesuksesan saya harus punya rumah, punya mobil enggak. Tapi kayak dipermudah gitu. Dipermudah karena niat ingin mendedikasikan itu.
mendedikasikan karya dan bukan berbagi uang, mungkin berbagi pengalaman sama mungkin supaya generasi berikutnya itu tahu karya-karya guru kita, seniman otodidak. Bahkan ada seniman-seniman yang maunya seperti Sudiharjo, Surahman yang tidak tercatat lah dalam sejarah itu fobianya luar biasa. Kalau Surahman itu lah dibakar di Sleman, itu angkatan generasi kedua Asri. Ada yang tidak terbakar karena mediumnya seng. Tuh, jadi naik motor membawa lukisan mediumnya seng kan bukan kolektor. Ada kali kan ini gagal saja jadi pelukis, jadi pengepul akhirnya. Nah, terus ada kunjungan dari San Francisco Museum, salah satunya adalah orang Indonesia yang sangat kaya raya di era Soekarno. Ini aku baru loh. Kaya raya di era Soekarno, dan karena Soekarnois dan dia meninggalkan Indonesia. Dan salah satu yang di San Francisco Museum dia bilang almarhum tante saya dan bapak saya itu koleksi lukisan Indonesia. Jadi ini ada Sadali, ada Emilia Sunasa, bahkan ada broken mirrornya Avandi yang ada di museum itu. Ada lukisannya Rendra, kolaborasinya Fajar Siddiq dengan Rendra, termasuk tulisan tangan Rendra. Ya aku bilang saya nggak banyak uang loh, tapi saya nggak mau dikasih gratis, saya harus membayar. Tapi sebagai kayak mahar. Dan itu merinding saya, kejadian yang luar biasa waktu itu. Mereka saya kasih uang, tapi saya lupa nyari amplop. Kamu masukkan ini uang ini, kamu berikan yang membutuhkan. Pertama kali anak difabel, yatim piatu dan sebagainya, barangkali guru Anda juga. Gitu. Jadi bukan karena saya berlimpah uang. Ini udah pernah datangi Fukutake loh dengan Mori Museum dulu. Dan saya sempat harus ke Naoshima dan dikasih satu ruang khusus karyanya Tadao Ando itu loh. Karena dikira satu kolektor besar, enggak. Cuman bejo. Saya bilang lagi sama ibu itu, dulu ibu ini saya nanti gimana kalau ini karya-karya punya nilai cara. Terus ibu bilang loh, kalau kamu mau rumahnya ada di 3 negara, silakan. Salah satunya di Indonesia juga. Di Jalan di Pati Ukur, rumah nomor 1 tercantik di Bandung, rumah kolonial. Saya nggak mau. Itu di Singapura ada, terus di Los Angeles itu di Sierra Madre ada. Dan jadi aku kadang berpikir sederhana sekali. Berarti ini pulsanya nyambung, istilah saya gitu. Dulu saya ngoleksi karya-karya 10.000, tiba-tiba ada sesuatu yang logika saya nggak jalan, sama sekali nggak jalan. Makanya Emirianya sampai dipinjam di Eropa, lihat di Belgium. Ya dia bilang, lu ini gila banget, kamu punya Emiria dari mana uang kamu? Ya jadi intinya seperti itu. Jadi satu, barangkali kalau saya sekolah di dunia kesenian, seni rupa khususnya yang fine ini, aku ingat banget pesan Pak Fajar itu. Kan 2 minggu sebelum meninggal aku kon mijeti sama Pak Fajar. Seratusan lukisan Pak Fajar. Karena nggak ada uang untuk cuci darah waktu itu. Cuci darah. Jadi pesan dulu. Jadi kalau kamu sudah memilih dunia seni yang murni, tapi tidak ada gunanya, ya Pak Fajar agak tegas dengan saya. Ya jangan ambil dunia seni murni. Dan Pak Fajar yang pesan kedua, katanya loh, tapi insya Allah Pak Fajar benar. Suatu saat banyak sekali orang terkenal, tapi sedikit sekali yang akan dikenal. Saya mantap, jadi saya udah mantap banget. Saya ingin mengenang Sunarto, mengenang Sanggar Bambu, mengenang para seniman terdahulu. Jadi udah itu aja. Jadi
karirku nggak usah dihitung. Iya. Nggak lihat toh, katanya ada di YouTube, saya juga belum lihat, nggak punya HP. Kira-kira itu Pak, Iya. gambaran kecil lah. Oke, terima kasih Mas Nasirun. Ini sebenarnya cerita ini 0, sekian persen dari pengalaman Mas Nasirun, Pak Nasirun. Jadi bahkan sebagian besar yang diceritakan ini sebetulnya justru keterlibatan Mas Nasirun pada orang lain, pada seniman-seniman lain, para senior. Tadi nyebut sejumlah nama kan, seperti Fajar Siddiq, itu dosen, salah seorang dosen terpenting di ISI Jogja, STSRI asli, pelopor seni modern Indonesia, keras kepala dengan keyakinan keseniannya, tidak punya pamrih apa-apa kecuali melukis sebagai satu ekspresi kehidupannya. Yang tadi di masa tuanya cukup tragis, bayar cuci darah nggak sanggup, misalnya seperti itu. Tapi itu Pak Fajar sangat kita kenang dengan takzim, dengan mulia, itu satu. Kedua, misalnya nyebut Mas Nasirun nyebut Emilia Sunasa, itu satu-satunya perempuan yang disebut kalau kita bicara seni rupa tahun 60-an, kalau kita ngomong Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, pimpinan Sujoyono dan kawan-kawan yang didirikan tahun 1937, hanya ada satu perempuan, namanya Emilia Sunasa. Itu tokoh penting sebetulnya, tetapi tidak banyak disebut. Karena itu sering dalam banyak forum saya selalu bilang, seni rupa Indonesia itu maskulin, terasa maskulin. Karena apa? Perempuannya sedikit. Ada banyak faktor mengapa tidak banyak menyebut nama perempuan. Seniman perempuan memang jumlahnya sedikit. Cara pandangnya didominasi laki-laki. Misalnya satu contoh, ada Trijoto Abdullah, adik Basuki Abdullah, pematung penting. Hampir ditiadakan di era Orde Baru misalnya gitu. Karena Marhen bikin patung kepala banteng di Banteng Juruduk itu di Madiun ya gitu. Di era Orde Baru tak pernah seorang pun menyebut nama Trijoto Abdullah. Padahal itu nama penting. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang luar biasa dari Mas Nasirun ini bahkan hampir di ruangan ini kita tidak melihat karya Mas Nasirun kecuali ini kayaknya. Iya. Yang lain adalah karya orang lain. Nah nanti kalau lihat karya Mas Nasirun ya di studionya aja ada. Bohong dia kalau nggak ada. Nah, karya Mas Nasirun adalah menghuni ruang-ruang kolektor terpenting di Indonesia, di Jepang, Amerika, dan tentu saja Eropa. Kalau di Indonesia ya Museum Sunaryo Sampurna di Surabaya, Didi Kusuma di Jakarta, OHD Museum di Magelang, banyak karya. Kalau teman-teman selalu mendengarkan forum-forumnya Pak Dokter, Pak Dokter nggak nyebut nama Nasirun. Termasuk kemarin forum di Marriott. Nasirun itu masterpiece, itu koleksinya terbaik. Selalu begitu Pak OHD. Nggak pernah dia nggak nyebut nama Nasirun gitu. Jadi terus Pak Dedi punya banyak, galeri nasional kita punya, tentu saja gitu. Nah, hari ini kita bisa konfirmasi itu terkait proses kreatif Mas Nasirun, termasuk juga bagaimana karya-karya ini misalnya Mokhtar Apin. Itu Mokhtar Apin, seniman terpenting mazhab Bandung. Ini Aming Praja bukan? Bukan, Umi. Umi Dahlan, sorry, Umi Dahlan. Umi Dahlan. Ini kayaknya ruang Bandung deh ini. Ruangan ini. Jadi Nasar, ada nggak? Nanti ada Nasar. Ada. Secara kebetulan Mas agak suratnya saya lebih dulu dapat suratnya Sadali Umi dengan Apin daripada lukisannya. Jadi kalau ternyata Umi adalah modelnya Apin. Ini Umi mengagumi Sadali. Makanya ini tak istilahkan lah, energi rupanya lah. Jadi ada narasi yang begitu menyentuh yang hampir tidak terungkap di narasi-narasi seni rupa Indonesia. Mokhtar Apin dan Umi Dahlan. Umi Dahlan modelnya Apin, tadi disampaikan Mas Nasirun. Sementara Umi Dahlan ini pengagum Sadali. Sadali itu satu generasi dengan Mokhtar Apin yang bentrok secara ideologi keseniannya.
Mokhtar Apin ideologinya sekuler, Sadali sangat Islami. Iya. Karena itu Sadali itu salah seorang yang menghapus mata kuliah Iya. gambar model Iya. di ITB. Sementara Mokhtar Apin kerjaannya gambar model di rumahnya, di studionya gitu. Jadi kalau sudah lantai 2 gitu, naik ke lantai 2 dengan model, Ibu Apin juga nggak pernah mengganggu apa-apa. Ada model dan Pak Apin di lantai atas misalnya gitu. Jadi narasi-narasi itu yang miliki akhirnya Mas Nasirun. Teman-teman ITB mungkin juga nggak tahu. Jangan-jangan kan gitu toh. Jangan-jangan. Kata Tisna, aduh, wah, saya malah baru dengar ya. Gitu. Itu murid-muridnya pada nggak tahu. Gitu. Nah, di ruang koleksinya itu lebih dahsyat lagi. Bukan lebih dahsyat. Sama dahsyatnya karena tadi ada karya-karya para guru. Ya, Pak Sunarto PR, tokoh realisme. Pastel yang dikenal gitu, pastelnya bagus, potret dirinya keren, yang miliki Mas Nasirun. Karya-karya Subroto, Aming, Suwaji, Nyoman, sampean barang Gus Kamal ya. Iya. Jebolan pelukis nih, ada karya di sana satu. Waktu di koleksi Pak Nasirun nggak tahu kalau itu karyaku. Nggak ngerti. Sanggar bangun kan nggak punya tempat. Keliling-keliling. Jadi itu pengantar Mas Nasirun dan pengantar saya kira itu. Monggo teman-teman kalau mau konfirmasi. Itu lukisan sangat terkenal karena di buku-buku banyak di repro yang lukisan Mokhtar Apin itu. Iya, jadi itu yang ini Mas, yang 2 figur ini. Nah, ini yang sebenarnya agak langka karena ketika Sadali meninggal, Umi terbang seperti kupu-kupu emas dan menulis, dia sampai di depresi. Dan yang karena depresi nggak boleh dipublish karena banyak ditulisi puisi-puisi. Apin juga menulis puisi juga dalam karyanya itu. Tapi ini dulu bukan koleksi saya, koleksinya almarhum Raden Mas Sukandi Sutowo dan Ibu Sumiati. Ini salah seorang pelopor seni lukis dekoratif Indonesia yang menginspirasi Pak Widayat bahwa ngelukis berhias-hias itu nggak apa-apa ternyata. Buktinya Kartono melakukannya. Bagus banget. Ini awal-awal tahun berapa nih Pak? Lihat kita. Tahun 50 dia melukis udah kayak gini. Ini punya istri namanya Nur Naningsih, bintang film tahun 50-an. Pak Kartono meninggal kecelakaan motor ya. 38 tahun. 38, sangat muda. Lukisan lama seperti ini konservasi atau perawatannya itu? Ya ini kita baru belajar kembali. Kemarin ada Michaela dari Italia itu. Jadi dia karena meminjam untuk Europalia sama untuk openingnya Galeri Nasional itu, dia akan membantu. Kalau untuk di Keraton sama di Kempinski itu dia harus membayar. Cuman berjalan dengan janji, pokoknya kalau dipinjam aku boleh. Wong saya nggak paham. Ini juga Kartono ini juga. Kartono. Yang Kartono udah ini kayaknya hampir di saya semua. Karena dari Selandia Baru. Wah. Saya suka namanya ada misa COVID di Bolivia yang senyap, tak tulis lah nanti dilacak sama Yosepin itu. Kebetulan dulu saya waktu ke Jepang itu saya dapat kertas tipis sekali, kalau kolas itu menempel langsung. Ya ini nanti sebanyak mungkin tokoh-tokoh yang meninggal di era pandemi. Nanti ada Radar, Dr. Sanyoto, ada Bonda Nusantara, ada di. Karena sebelum pandemi betul-betul selesai, ini belum saya tanda tangani. Oke.